Hai, selamat malam. Film ini berisi tentang ringkasan cerita dari film horor asal Taiwan yang dirilis pada tanggal 18 Maret 2002 dengan judul Incantation atau Mantra dalam bahasa Indonesia. Film ini menggunakan alur maju mundur. Baik, langsung saja seperti apa sih isi dari film horor asal negeri Taiwan ini? Dan gini ceritanya. Dalam cuplikan dokumenter pribadi milik seorang wanita, ia meyakini bahwa niat baik mengarah pada keberkahan dan niat buruk mengarah pada kutukan. Li Ronan, nama wanita itu. Ia selalu mendokumentasikan aktivitasnya sebagai vlog diary. Kali ini ia mencurahkan perasaannya. 6 tahun lalu Ronan melanggar tabu yang mengerikan. Siapapun yang memahaminya pasti mendapat kemalangan. Ronan menunjukkan video berjudul Ayah dan Ibu. Kamera yang dipasang dalam mobil merekam pembicaraan dua orang tua itu. Sang ibu menyayangkan hal yang dilakukan ayah karena ia telah melihat rekaman kamera itu. Sang ibu berkata, "Bukankah Master melarang untuk mendengar, melihat, dan mempertanyakannya?" Celoteh ibu. Ayah merasa risih dan menyelah. "Lagi-lagi Master, berhenti percaya omong kosong itu." Seketika sebuah mobil dari arah samping menabrak mobil yang mereka kendarai. Mereka berdua tewas. Berdasarkan video itu, Ronan menekankan bahwa dengan kutukan itu, makin kita mengerti, makin itu mengganggu kita. Suatu hari, saluran rekaman CCTV merekam kejadian tak masuk akal saat Ronan datang melapor ke kantor polisi setempat. Ia membawa barang bukti kamera, dan polisi tersebut memeriksa isi kamera tersebut. Sesaat setelah Ronan pergi, kedua polisi tersebut tewas secara misterius. Dalam video itu, Ronan ingin orang-orang yang menontonnya bisa membantu meringankan kemalangan yang menimpa putrinya dengan cara ikut merapal mantra itu dan gerakan tangan. Hari itu Ronan sangat berbahagia menyambut kepulangan putrinya yang bernama Chen Dodo. Bu Hisa atau ibu panti mendatangi kediaman Ronan. Ibu panti memberi nasihat padanya. Meskipun Ronan ibu Dodo, tapi pengadilan belum memutuskan hak asuh padanya jika ia tak lulus masa evaluasi. Apalagi ada catatan masa lalu Ronan. Namun Ronan yakin ia akan bersikap kooperatif. Di panti, Dodo akrab dengan seorang pria bernama Ming, yakni pengelola panti yang Dodo panggil dengan sebutan ayah. Dodo sangat menyukai boneka guguk. Dodo berharap bahwa boneka itu boleh dibawa pulang. Tapi Ming tak membolehkannya, karena itu milik panti dan untuk bermain anak-anak panti yang lain. Tapi Ming janji membelikannya yang baru untuk Dodo. Singkat cerita, Ronan menjadi depresi semenjak melanggar tabu mengerikan pada 6 tahun lalu. Oleh karena itu, ia rutin kontrol dengan Dr. Wu dari Rumah Sakit Jiwa Timur Baru. Hari itu Dr. Wu mengajukan pertanyaan psikologis. Jika menurutmu terowongan terlarang itu telah membawa kemalangan bagi orang-orang di sekitarmu, dan bayi yang kau kandung sudah kau serahkan padanya, kenapa tak ada yang terjadi kepadamu dan bayimu itu? Dan kau juga bilang kau akan mati jika menjawab namamu. Bahkan hanya menonton video yang direkam dalam terowongan itu sudah cukup. Ronan menjawab, intinya semakin kau memahaminya, semakin kau dekat dengan kemalangan, bahkan kematian. Kembali ke Dodo. Setibanya di rumah, awal-awal Dodo merasa aneh dengan adanya kamera yang terus menyala. Dan kejadian aneh mulai terjadi. Seakan-akan menyambut kedatangan Dodo. Suara benda terjatuh terdengar cukup keras dari ruang sebelah. Ronan meniliknya. Sementara Dodo menatap aneh ke atas. Ternyata jendela di ruang Dodo duduk itu pecah. Serpihan kaca melukai mata Dodo. Malamnya saat Dodo sudah tertidur, Ronan mencurahkan curhatan dalam diari vlognya. Mendadak, lampu ruangan padam. Saklar ditekan bolak-balik tetap saja tak mau hidup. Anehnya, kulkas di dapur menyala dan terbuka. Semua isi dalam kulkas itu berantakan. Tiba-tiba terdengar suara orang memainkan saklar dari depan rumah. Setelah ditilik, suara dan cahaya ruang berpindah menjauh. Seperti mengajak itu. Tapi Ronan hanya menatapnya. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis melengking. Ronan segera mengunci pintu rumah. Terdengar pintu terbuka. Ternyata pintu kamar Dodo yang terbuka. Tapi Dodo masih tertidur. Anehnya, air di kamar mandi kamar Dodo nyala semua. Dan saat Ronan mengalihkan pandangan, Dodo sudah tak ada di kasur. Dodo ada di bawah. Kemudian ditarik entah oleh makhluk seperti apa. Pintu ruangan lain terbuka semua. Dan ternyata Dodo ada di luar, jongkok dan bergumam menyebut namanya. Chen Dodo. Kemudian berdiri menunduk kembali ke kamarnya. Dodo menyeringai dan pintu menutup dengan sendirinya. Ronan membuka pintunya dan Dodo berdiri tertutup selimut.
Setelah dibuka ibunya, Dodo menjerit sekeras-kerasnya. Vlog 6 tahun lalu berlanjut. Ronan tergabung dalam tim YouTuber vlogger dengan nama Ghost Booster. Mereka beranggotakan 3 orang, yakni Ronan, Yuan, dan Dom. Kala itu mereka melakukan perjalanan menuju desa keluarga Dom. Vlog mereka akan dimuat dalam episode pembasmi hantu karena mereka bertiga sangat berambisi untuk membongkar tahayul-tahayul yang ada di masyarakat. Di tengah perjalanan, laju mobil mereka terhenti. Ternyata benda aneh berbentuk patung bayi nyangkut di ban mobil. Dom berasumsi bahwa benda itu adalah benda yang berhubungan dengan Bunda Buddha atau Dewi gitu. Mendadak Ronan mual-mual. Yuan berpikir bahwa Ronan merasakan energi gaib atau kerasukan gitu. Perjalanan mereka berlanjut. Setibanya mereka di desa itu, mereka disambut oleh Paman Dom dan juga warga setempat yang anehnya terus menatap memperhatikan isi dalam mobil. Paman kecewa karena sebelumnya sudah berkata kepada Dom hanya anggota keluarga yang boleh datang ke tempat itu. Jangan membawa orang selain keluarga. Yuan ngeyel dan bilang kalau Ronan itu bukan orang lain, melainkan pacar Dom. Tetap saja, Paman memberi himbauan pada Ronan agar pergi meninggalkan tempat itu setelah ritual doa selesai. Salah seorang dari warga, yakni nenek tua berambut putih, terus menatap ke arah Ronan dari balik kaca mobil. Kemudian nenek itu memeriksa tangan Ronan yang entah apa maksud dan tujuannya. Paman berkata ritual doa akan dilakukan nanti, jadi mereka dipersilahkan untuk bersih-bersih dan beristirahat sebentar. Saat mereka akan menuju kamar mereka, terlihat seorang anak perempuan hanya mengenakan celana dalam, duduk dan sedang dituliskan mantra di punggungnya. Paman mulai merasa risih dengan Yuan yang terus merekam. Paman menggertak dan berkata, "Kita di sini untuk berdoa, bukan untuk main-main." Paman menghalau kamera Yuan. Kembali ke Dodo. Saat jam kerja, mendadak seisi ruangan dan tas make up milik Ronan dipenuhi ulat aneh. Mendadak Ronan mendapat panggilan dari PAUD. Katanya Dodo tiba-tiba menggigit temannya di kelas. Ronan segera ke PAUD menjemput Dodo pulang. Di dalam mobil Dodo bilang ia sangat benci ke PAUD karena Chang Chi-wei, yakni teman di kelasnya, terus mengganggunya. Chang Chi-wei bilang Dodo itu gila. Itulah alasan Dodo menggigit Chang Chi-wei. Setelahnya Ronan mendapat teguran dari Bu Hisa. Kok bisa kejadian seperti itu? Padahal kejadian seperti itu tak pernah terjadi saat Dodo berada di panti. Dan lagi Ronan juga mendapatkan teguran dari rekan kerjanya. Klien marah karena pergi tanpa memberitahu apapun padanya. Ronan selalu meyakinkan dirinya bahwa ia sudah sembuh. Tak perlu takut. Amitabha. Bebaskan aku dari mara bahaya. Pergilah. Jeritan Dodo dari kamar. Kemudian memanggil ibunya. Dodo bilang ke ibunya, penjahat, di atas sana. Dodo mengarahkan tangan ibunya meraih makhluk itu. Ronan meyakinkan Dodo bahwa ia merasakan makhluk itu dan membawanya keluar. Tapi, bayangan hitam makhluk itu kembali ke dalam rumah. Dodo kembali mengusirnya. Pergilah. Esoknya Ronan menemui kepala sekolah PAUD. Pak kepala sekolah mengatakan bahwa Dodo sangat teralihkan di kelas. Dia tak memengaruhi murid lain, tapi dia sering menatap ke langit-langit dan bicara sendiri. Teman sekelasnya bilang Dodo melihat penjahat tanpa wajah. Untuk memperbaiki hubungan antara Dodo dan temannya di kelas, Ronan membelikan beberapa mainan untuk teman Dodo di kelas. Ronan memasang kamera pengintai di boneka kelinci Dodo. Mendadak, Ronan mimisan. Sebuah rekaman video memperlihatkan keanehan saat perekam dan Dodo main kejar-kejaran, yakni dari pintu seberang muncul tangan makhluk akan meraih Dodo. Ronan selalu ingin menunjukkan sikap ibu yang baik kepada Dodo. Ronan berpesan kepada Dodo, apabila merasa takut, tutup mata lalu ucapkan 3 hal favorit. Dan 3 hal favorit Dodo adalah nanas, kelinci, dan guguk. Vlog terlarang berlanjut. Mereka bertiga dipandu oleh Paman melakukan ritual doa. Mereka menuliskan nama mereka masing-masing dan diberikan kertas merah berisi mantra. Nenek tua mengatakan, kau harus kembali untuk menyembah Bunda Buddha setiap 10 tahun. Setelah mempersembahkan nama aslimu, kau tak bisa menggunakannya di sini lagi. Jangan pernah memikirkannya. Kemudian nenek tua menggunting sedikit rambut wanita kecil dan meletakkannya pada kertas yang telah mereka namai. Rupanya gadis kecil itu mediator Bunda Buddha, dewa yang mereka sembah. Gadis kecil itu berdiri memegangi perut Ronan. Nenek tua menjelaskan maksud dari gadis kecil itu. Nenek tua berkata bahwa Bunda Buddha menyukai gadis kecil di dalam perutmu. Begitu dia punya nama, namanya harus dipersembahkan. Dom terlihat kaget. Di kamar, Dom melamun dan tak berselera makan. Yuan berpikir kalau Dom dan Ronan sedang memikirkan omongan gadis kecil itu. Ternyata tidak seperti itu. Yuan pun menebak bahwa Ronan hamil. Dom menggeleng menandakan ia pun baru tahu. Setelahnya, mereka bertiga mengendap-endap
menyaksikan ritual doa yang aneh menurut mereka. Ternyata gadis kecil itu menatap tajam menyadari kehadiran mereka. Gadis kecil menghampiri mereka dan malah mengajak mereka ke tempat yang menyenangkan menurut gadis kecil itu. Tapi Ronan yang boleh masuk ke dalam. Ruangan itu seperti layaknya ruang pemujaan atau kuil. Kamera Ronan pun tak luput dari satupun yang ada di sana. Gadis kecil itu menunjukkan hewan peliharaannya, yakni seekor katak. Tapi katak itu diberi makan rambut. Ronan sadar ternyata telinga gadis itu aneh dan gadis kecil itu berkata, "Bunda Buddha mengambilnya. Aku dipilih oleh dewa. Jadi Bunda Buddha mengambil dagingku untuk memberkahi semua orang." Tiba-tiba terdengar benda jatuh. Ternyata patung itu terjatuh. Dan semua patung di meja membalikan arah pandangannya. Gadis kecil itu memaksa Ronan menundukkan kepalanya. Setelahnya paman beserta warga memergoki mereka di ruang tersebut. Hari itu Dodo ulang tahun. Dodo sangat senang dengan perayaan kecil bersama ibunya itu. Terkecuali satu hal, karena ibunya tak membolehkan dirinya untuk memelihara guguk di rumah. Saat mereka pulang ke rumah, ada seorang pria ingin bertanya-tanya mengenai rumah mereka. Dodo disuruh ibu menunggu di luar. Dodo yang memegang kamera itu mendapat bisikan yang mengajaknya pergi ke lantai atas. Setelah sampai di lantai atas, Dodo meletakkan kamera di lantai. Dodo terus mendapat bisikan yang memberi perintah agar Dodo loncat dari sana. Dodo pun loncat. Ternyata Dodo masih hidup. Ternyata ia hanya meraih sebilah pisau. Lalu sosok itu mengajak Dodo ke suatu ruangan. Jadi pisau itu digunakan untuk mencokel gembok ruangan pemujaan di lantai atas. Kamera merekam Dodo tertawa lepas di dalam dan kemudian menyebut mantra itu. Ronan datang dan Dodo nampak asik memainkan ponselnya. Tapi ternyata Dodo mengalami sesak nafas dan segera dilarikan ke IGD. Ming datang ke rumah Ronan. Ia memberitahu perkembangan Dodo di rumah sakit. Katanya dokter mengatakan Dodo mengalami kelumpuhan yang disebabkan oleh otaknya. Bu Hisa membelikan sesuatu dari kuil untuk Dodo. Nama Dodo ada di dalamnya. Lebih tepatnya itu adalah mantra untuk menjaga Dodo. Ronan malah melempar benda tersebut dan berkata bahwa dia tak menginginkannya. Sebuah video kunjungan ke tempat gerabah kaca memperlihatkan keanehan Bu Hisa. Yakni tiba-tiba Bu Hisa melahap kaca panas. Video terlarang berlanjut. Paman menyuruh mereka bertiga pulang besok pagi, alias diusir. Paman kemudian mengunci kamar mereka bertiga. Tapi mereka bertiga membuka paksa pintu itu. Mereka berencana menuju terowongan terlarang. Tiba-tiba Ronan mual-mual lagi. Dari situlah Dom memberikan nama Chen Dodo untuk putri kecil dalam kandungan Ronan. Yuan yang berjalan cukup jauh di depan memberi perintah untuk mematikan senter. Ternyata ada ritual iring-iringan menuju suatu tempat, yakni terowongan terlarang itu. Kembali ke depan. Suatu hari melalui virtual, Dr. Wu mengatakan, "Aku sudah melihat rekaman itu. Lalu apa yang kau takutkan? Takut tak dimaafkan atau takut tak bisa memaafkan dirimu sendiri? Kau takut dengan kutukan ini atau takut akan menjadi gila lagi?" Beberapa orang melihat kursi terjatuh adalah perbuatan hantu. Tapi ada juga yang mengatakan itu adalah keajaiban Tuhan. Intinya, pikiranmu mengendalikan dunia ini. Aku tak tahu apakah hantu atau dewa benar-benar ada. Kaulah yang memutuskan dunia ini dibentuk. Pada akhirnya, Ronan tak lulus masa evaluasi. Pengadilan mencabut hak asuh Ronan. Tapi Ronan tak mau menandatanganinya. Aku tak bisa. Ternyata Ronan menculik Dodo di rumah sakit. Dan sebelum pergi, Ronan meninggalkan Dodo di dalam mobil karena mungkin ada yang ketinggalan di rumah sakit. Tapi secara kebetulan, Ming datang dan melihat mobil Ronan. Tentu saja Ming sadar Dodo ada di dalam. Ming kemudian masuk dan membujuk Dodo. Ia sangat ingin agar Dodo ikut dengannya ke panti. Tapi Dodo sedih, ia tak tega dengan ibunya. Video terlarang berlanjut. Tepat di depan terowongan terlarang, gadis kecil membujur berselimut kain mantra. Dom dan Ronan mengkhawatirkan keadaan gadis kecil itu. Tapi Yuan pengen banget masuk ke terowongan itu. Kemudian Yuan menjebol pintu terowongan itu. Seketika jeritan manusia, tangis bayi terdengar jelas dari dalam terowongan itu. Dom melarang Ronan ikut masuk ke dalam. Lebih baik menjaga gadis kecil itu. Akhirnya Yuan bersama Dom masuk ke dalam. Sementara gadis kecil itu tiba-tiba seperti sekarat. Bersamaan dengan itu, Ronan mengalami pendarahan. Yuan berteriak keluar dari terowongan terlarang itu. Lari meninggalkan tempat itu, tapi Dom tak kunjung keluar. Hanya tertinggal kamera mereka. Ternyata Dom ditemukan tewas oleh warga.
dan paman menampar Rounan. Setelahnya Rounan merangkak meraih kamera. Gadis kecil menghampiri, memberinya minum dari kendi. Saat ingin membawa kamera itu, gadis kecil berusaha keras merebut kamera dari tangan Rounan. Tapi Rounan memeganginya terlalu kuat. Gadis kecil menangis karena guci di samping Rounan itu pecah. Setelahnya Rounan segera meninggalkan terowongan terlarang itu. Tapi Yuan terus histeris dan berteriak, "Jangan tanya." Rounan terus mengikuti arah Yuan berlari. Anjing melolong saling bersaut-sautan dari kejauhan. Para warga setempat melakukan ritual doa dengan membakar tubuh Dom. Yuan tiba-tiba mendekat menggigit lengan Rounan. Setelahnya gigi Yuan rontok dan tak berselang lama Yuan lari lagi kemudian terjatuh dari atas dan tewas. Rounan kemudian pergi meninggalkan tempat aneh itu. Kembali ke pelarian Ming, Rounan, dan Dodo. Ming, Rounan, dan Dodo, mereka menjumpai keanehan. Jalan yang mereka lalui seperti tak berujung. Karena setiap mereka berjalan, mereka selalu berputar-putar di jalan yang sama. Kemudian Ming coba mundur. Tapi kali ini malah mobilnya mogok. Kemudian gebrakan keras mengagetkan mereka. Dan radio di dalam mobil menyala sendiri. Dan menyiarkan kabar bahwa telah terjadi ledakan gas di Rumah Sakit Jiwa Timur Baru. Dan diketahui mayat perempuannya adalah Dr. Wu. Ia tewas hangus terbakar. Semakin lama semakin cepat gebrakan di atas mobil. Rounan merapal mantra dan Ming mengikutinya. Ternyata mereka pergi menuju kuil, menyerahkan kamera itu pada Master. Di sela-sela ritual yang dilakukan oleh Master, Ming bertanya kepada Rounan, apa isi kamera itu? Tapi Rounan enggan menjawabnya. Master memakan sebagian daun dan sebagiannya diberikan pada Dodo. Istri Master berkata pada Rounan, jangan memberinya makan apapun selama 7 hari berturut-turut. Jelas saja Rounan menyangkal heran. Bagaimana bisa anak sekecil itu tak makan begitu lama? Istri Master menjawab, Master dan aku mempertaruhkan nyawa demi Dodo. Jika kau tak sanggup, kami akan berhenti dan mengakhiri semua ini. Akhirnya mau tak mau, semata-mata demi kesembuhan Dodo, Rounan bersedia melakukannya. Master mempersilahkan mereka pergi dan meninggalkan tempat itu dan mengingatkan agar mereka kembali setelah 7 hari. Ming pernah berkata bahwa dia ingin tahu seperti apa rasanya membesarkan anak. Oleh karena itu, Ming sangat menyayangi Dodo, melakukan apapun yang terbaik untuk Dodo. Ponsel Rounan mendapatkan pesan dari Ming. Ming mengatakan bahwa ia telah mengambil kamera video milik Rounan yang sebelumnya telah diserahkan kepada Master. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ingin tahu rasanya menjadi ayah sungguhan untuk Dodo. Hari itu, Dodo jatuh sakit. Rounan membawanya ke klinik. Meskipun tengah malam, Rounan memaksa klinik itu untuk buka. Setelah diperiksa, dokter berkata bahwa ia tak bersedia menyuntik Dodo karena ia dalam keadaan perut kosong. Terbayang betapa gelisahnya Rounan. Dengan ilmu seadanya, Rounan memberikan infus pada Dodo. Pada hari ketiga, infus berubah menjadi keruh hijau. Darah Dodo terkontaminasi oleh ulat aneh yang ada di dalam tubuhnya. Dodo mengigau, ia berulang tahun. Kuenya sangat besar. Dodo memberikan kue itu untuk ibunya. Rounan mengikutinya, menahan tangis. Bahkan Rounan tak tega untuk makan di depan Dodo. Ia makan roti di luar rumah sembari menahan tangis bimbang. Setelahnya Rounan akhirnya membelikan nanas siap makan untuk Dodo. Video vlog Ming merekam kegiatan dirinya membedah isi rekaman kamera itu. Ternyata filenya sudah rusak. Beruntung Ming menemukan perangkat lunak perbaikan file di situs luar negeri. Tapi untuk perbaikan file pada rekaman video terowongan itu terus terhenti. Ming merasa semakin banyak video yang ia tonton, ia semakin merasa bahwa dirinya tak sehat. Salah satunya tiba-tiba giginya goyang dan terlepas. Ia berpikir apakah ini sebuah kutukan? Dari rekaman kamera itu, Ming memahaminya melalui internet. Yang pertama, gerakan tangan yang disebut Bafangxian dalam Buddhisme Tantra yang berarti mendapatkan berkah. Hanya saja gerakan mereka itu berakhir dengan gerakan yang berlawanan dengan Bafangxian. Mendadak Ming mengalami mimisan. Ming terus mengulik rekaman video itu. Gambar-gambar di sekeliling ruangan itu sama seperti gambar yang ada di kuil-kuil di sekitar. Dan menurut teman teolog Ming, mantra-mantra tersebut seperti naskah Brahmik yang digunakan untuk mencatat kitab Buddha di India kuno. Lalu dari situs pencarian, Ming menemukan biksu petapa Buddhisme Tantra di Yunan. Dia adalah salah satu orang terakhir yang bisa menerjemahkan kitab Buddha kuno. Jadi Ming berencana untuk menemui biksu itu ke tempat tersebut. Singkat cerita, Ming telah sampai di kuil tersebut. Jawaban dari teka-teki dan mantra-mantra sudah Ming dapatkan dari biksu petapa dan merekamnya. Ming berkata bahwa ia telah mengirimkan video
video tersebut pada Ronan. Suara-suara aneh terdengar saat ia akan mengatakan suatu hal. Ming mengatakan klip video dalam terowongan tersebut sudah berhasil ia perbaiki. Namun Ming berkata bahwa ia tak akan mengirimnya pada Ronan. Ming menyampaikan maaf karena ternyata dialah yang melaporkan Ronan ke dinas sosial. Karena Ming tak percaya kepada Ronan. Ming berharap apabila sesuatu terjadi padanya, semoga Ronan bisa memberitahu pada Dodo bahwa meskipun dirinya tak bisa memiliki anak secara biologis, ia sangat bahagia karena Dodo bersedia memanggilnya sebagai ayah. Selanjutnya Ming menghadap ke atas menyebutkan namanya. He says Ming. Kemudian menjedotkan kepalanya ke meja secara berulang-ulang sampai ia tewas. Ronan menjatuhkan handphone karena tak kuasa melihat video dari Ming. Keadaan Dodo semakin memburuk. Seluruh badan dipenuhi dengan lubang membusuk. Ronan kalut tak karuan karena ia telah melanggar larangan master dengan memberi Dodo makan. Ronan berusaha memutahkan apa yang telah Dodo makan. Selain nanas, ternyata ada seekor ulat yang keluar bersamaan dengan muntahan Dodo. Selanjutnya Ronan membawa Dodo ke kuil malam itu juga. Namun kuil sangat gelap sunyi, ternyata Master sudah tewas. Dan terlihat ulat yang sama menggerogoti daun muntahan Master Ching. Tiba-tiba istri Master dari ujung pintu tepat di belakang Dodo berkata, "Kau membiarkannya makan." Kemudian bercerita kepada Dodo, "Saat ibumu mengandungmu, ibumu hendak menyerahkanmu kepada dewa." Kemudian istri Master itu terus menggaruk rambut belakang yang dipenuhi dengan luka membusuk. Melihat hal itu, Ronan gugup hendak membawa Dodo pergi. Tapi tiba-tiba pintu menutup. Dan flash kamera juga nyala mati. Dan seketika istri Master menyerang dan Dodo menempel pada atap kuil. Kemudian terjatuh. Sambungan video awal Ronan berkelanjutan. Jadi Ronan mengajak siapapun yang menontonnya ikut merapal mantra, semata-mata untuk meringankan kutukan anaknya yaitu Dodo. Ronan telah menyaksikan video vlog dari kuil yang dikunjungi Ming. Ronan berkata bahwa mantra tersebut adalah berkah agama kuno. Dewa yang dipuja mereka disebut Bunda Buddha Dahi. Itu adalah dewa jahat. Jadi selama beberapa generasi mereka harus menanggung utang karma besar dan menggunakan mantra tersebut untuk menerima berkah. Semakin banyak yang merapalkannya, maka semakin kuat perlindungan bagi mereka yang merapalnya. Ternyata Dodo masih bisa ditolong. Ia dilarikan ke rumah sakit. Namun ia mengalami dehidrasi parah dan malnutrisi. Infeksi bakteri telah menyebar ke seluruh tubuh Dodo. Kini Dodo dirawat di ICU. Namun saat malam, rekaman CCTV rumah sakit itu merekam Dodo pergi meninggalkan rumah sakit. Ia seperti digandeng atau dituntun oleh sesosok makhluk ke samping rumah sakit, dan ternyata di sana ada seorang gadis kecil telanjang dengan badan dipenuhi mantra. Singkat cerita, Dodo sudah dibawa kembali ke rumah sakit. Dokter berkata kepada Ronan, Dodo mengatakan sesuatu tadi, nanas, kelinci, kuku, yang berarti Dodo dalam ketakutan. Ronan menilik gadis kecil penuh mantra itu, merinding. Ternyata Ronan mengambil salah satu telinga gadis itu. Akhirnya video rekaman dalam terowongan itu ditujukan. Terowongan itu sangat sempit. Di dalamnya terdapat banyak lorong namun berbeda arah. Ada sesaji dan mantra. Di gerbang lorong yang dipasang tali mantra, mereka memaksa masuk. Di dalam setiap ujung ternyata banyak sekali cermin. Teriakan bayi-bayi sesekali terdengar. Ada cermin besar yang dituliskan mantra. Mereka menggesernya untuk masuk. Ternyata tak jauh dari sana ada ruang persembahan rambut manusia, dan di ruang sebelahnya lagi ada persembahan gigi-gigi manusia. Tiba-tiba terdengar seperti orang sedang berbicara. Sisi ujung dari tempat itu ternyata ada patung perak. Anehnya wajah patung itu ditutup dengan sehelai kain merah bertuliskan mantra. Dom mengintip wajah patung itu. Tiba-tiba Dom terdiam dan menyebut namanya. Dan kemudian memakan rambut sesaji yang diletakkan di meja bawah patung itu. Dom menggila secara tak sadar. Seluruh cermin yang ada di sana tiba-tiba pecah. Dipastikan Dom tewas tertimpa reruntuhan cermin. Yuan yang masih selamat ternyata dibayang-bayangi bisikan seram dan juga dentuman keras secara berulang. Ternyata dentuman itu berasal dari Dom. Ia terus menjedotkan kepalanya ke dinding. Video pengakuan Ronan mengatakan dan menunjukkan bahwa ia selama ini mungkin terlalu egois. Akhirnya Ronan menyerahkan sepenuhnya Dodo ke panti. Ia memberikan seluruh barang milik Dodo dan juga membelikannya seekor anjing yang diberikan pada panti untuk Dodo. Ronan memenuhi tubuhnya dengan mantra. Ia berpesan agar kelak Dodo berjanji untuk melupakan nama Ronan. Lupakan ibunya itu. Mulai sekarang, jika kau berbahagia,
tertawalah dengan keras. Jika kau lapar, makanlah dengan kenyang. Itulah salam perpisahan Ronan yang terakhir, karena setelahnya Ronan kembali mengunjungi desa terowongan terlarang itu. Desa tersebut sudah dipasang garis polisi. Kondisinya terbengkalai. Setibanya di sana, Ronan langsung menuju terowongan terlarang dan masuk. Kemudian memecahkan setiap cermin, merapikan sesaji yang berantakan, dan juga patung-patung. Tubuh Ronan mengalami pembusukan. Tepat di depan patung Bunda Buddha, gerakan tangan keberkahan ia sembahkan untuk patung itu. Lalu Ronan menunjukkan arti sesungguhnya mantra tersebut. Berdasarkan video rekaman pernyataan dari biksu di Yunan, sebenarnya mantra tersebut bukanlah berkah. Itu kutukan berbagi. Membacanya berarti, aku ingin berbagi kutukan ini dan menawarkan namamu. Sedangkan simbolnya adalah mantra untuk menyebar kutukan Bunda Buddha kepada orang asing. Semakin banyak orang yang menanggung, maka kutukan itu akan semakin ringan. Makin dalam kau menatapnya, makin berat bebannya. Wajah Bunda Buddha adalah jantung kutukan itu. Itu sebabnya mereka menutupinya dan tak pernah melihatnya. Ternyata video rekaman pernyataan dari biksu Yuman direkam oleh Ronan sendiri. Yang ternyata Ronan sudah mengunjungi biksu itu ketika hamil besar Dodo. Artinya selama ini Ronan sudah tahu tentang arti dari mantra itu, mantra dari agama penyembah Bunda Buddha itu. Tapi Ronan ingin banyak orang yang memahaminya dan juga agar kutukannya bisa makin ringan. Terakhir, Ronan menyerahkan potongan telinga gadis kecil itu. Ronan menutup matanya menggunakan kain dan membuka penutup wajah patung Bunda Buddha. Setelahnya, Ronan menjedotkan kepalanya ke meja. Singkat cerita, Dodo sangat berbahagia dalam kehidupannya sekarang. Sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor asal Taiwan dengan judul Incantation atau Mantra. Semoga bisa menambah wawasan kita pada malam ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.